Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang perdagangan internasional. Kali ini tentang neraca pembayaran. Coba kalian perhatikan neraca pembayaran Indonesia selama 3 tahun berikut ini. Apa saja yang menjadi komponen dalam neraca pembayaran tersebut? Lalu, di mana posisi neraca perdagangan Indonesia? Ayo, siapa bisa? Silakan isi komentarnya ya. Oke, terima kasih. Baiklah, kita lihat berikutnya. Apa itu neraca pembayaran? Neraca pembayaran merupakan ringkasan yang disusun secara sistematis untuk seluruh transaksi ekonomi dari suatu negara dengan negara lain selama periode tertentu, biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Neraca pembayaran disusun berdasarkan sistem pencatatan ganda atau double entry bookkeeping. Maksudnya adalah setiap transaksi yang dicatat sebagai kredit diimbangi dengan transaksi yang dicatat sebagai debit atau sebaliknya. Transaksi yang menghasilkan devisa atau mata uang asing dicatat sebagai kredit dan diberi tanda positif. Sebaliknya, transaksi yang mengeluarkan mata uang asing dicatat sebagai debit dan diberi tanda negatif. Dengan memakai sistem pencatatan ganda, maka jumlah antara kredit dan debit akan sama dengan 0. Walaupun pada kenyataannya neraca pembayaran mungkin tidak sama dengan 0. Neraca perdagangan dan neraca pembayaran sering menjadi faktor yang dapat mendorong naik atau turunnya kurs mata uang suatu negara. Kenaikan atau surplus dari neraca perdagangan dan neraca pembayaran akan diinterpretasikan sebagai indikasi awal kemungkinan terjadinya apresiasi suatu mata uang. Sebaliknya, penurunan atau defisit neraca perdagangan dan neraca pembayaran akan diterjemahkan sebagai indikasi awal terjadi depresiasi mata uang suatu negara. Dengan adanya neraca pembayaran ini, dapat diketahui kapan suatu negara mengalami surplus atau defisit. Laporan neraca pembayaran terdiri dari beberapa komponen utama. Adapun komponen neraca pembayaran yang banyak menjadi perhatian para pelaku perdagangan mata uang asing adalah yang pertama, transaksi atau rekening berjalan, yang kedua, transaksi atau rekening modal, dan yang ketiga, transaksi atau rekening cadangan resmi. Berikut contoh neraca pembayaran yang memuat komponen-komponen yang diperhitungkan dalam transaksi internasional suatu negara. Mari kita bahas masing-masing komponen tersebut. Yang pertama, transaksi berjalan atau rekening berjalan atau current account. Current account menunjukkan transaksi internasional yang terdiri dari barang dan jasa dan neraca transaksi sepihak atau transfer unilateral yang dihasilkan dalam satu periode tertentu. Dalam current account, kita akan melihat neraca perdagangan atau balance of trade, BOT. Dalam neraca perdagangan atau BOT, ini dicatat seluruh transaksi ekspor-impor yang berupa barang atau visible atau tangible goods dengan ketentuan berikut. Ekspor barang dicatat sebagai transaksi kredit atau positif. Impor barang dicatat sebagai transaksi debit atau negatif. Selisih antara barang
barang ekspor dan impor disebut neraca perdagangan atau balance of trade (BOT). Selanjutnya dalam current account kita bisa melihat juga neraca jasa atau service account. Transaksi yang termasuk ke dalam neraca jasa atau service account adalah seluruh transaksi ekspor dan impor jasa atau invisible atau intangible goods yang terdiri dari pembayaran jasa bunga, biaya atau jasa transportasi, biaya atau jasa asuransi, jasa remittance seperti jasa tenaga kerja Indonesia, TKW, tenaga kerja asing, dan sebagainya. Lalu jasa tourism atau pariwisata. Nah, transaksi ekspor, impor, barang dan jasa dicatat dalam neraca barang dan jasa atau balance of goods and service. Kemudian dalam current account kita juga bisa melihat neraca transaksi sepihak atau unilateral account. Neraca ini merupakan transaksi sepihak yang umumnya terdiri atas bantuan sosial atau hibah luar negeri atau biasa disebut dengan grant yang diterima atau diberikan dari atau ke luar negeri tanpa kewajiban untuk membayar kembali. Unilateral account sering disebut juga sebagai transfer unilateral. Jika total barang impor kelebihan daripada barang ekspor, maka disebut sebagai defisit perdagangan. Jika nilai perdagangan ekspor lebih besar daripada impor, disebut dengan surplus perdagangan. Bagian kedua dari neraca pembayaran ini adalah rekening modal atau capital account. Rekening modal atau capital account merupakan penerimaan bersih dari transaksi modal. Misalnya pembelian saham, obligasi, pinjaman bank, dan lain-lain. Rekening modal menunjukkan besarnya investasi asing di dalam negeri dan investasi domestik di luar negeri. Ini terdiri dari capital inflow, maksudnya adalah penjualan aset ke luar negeri dicatat sebagai kredit bertanda positif karena menghasilkan aliran modal masuk atau capital inflow. Satunya lagi adalah capital outflow. Ini berupa pembelian aset dicatat sebagai debit bertanda negatif karena mengakibatkan aliran modal ke luar negeri atau capital outflow. Jika aliran modal masuk lebih besar dibandingkan aliran modal keluar, maka rekening modal akan mengalami surplus. Pencatatan neraca modal berlawanan dengan current account. Pada neraca modal berlaku ketentuan sebagai berikut. Transaksi impor modal dicatat sebagai transaksi kredit atau positif, dan transaksi ekspor modal dicatat sebagai transaksi debit atau negatif. Bagian ketiga dalam neraca pembayaran adalah rekening cadangan atau reserve account. Rekening cadangan atau reserve account merupakan rekening yang mencatat seluruh transaksi pembelian atau penjualan yang melibatkan aset-aset cadangan resmi negara. Intervensi bank sentral pada valuta asing dengan membeli atau menjual mata uang domestik merupakan transaksi yang dicatat pada rekening cadangan. Jumlah antara neraca berjalan dengan neraca modal adalah neraca transaksi cadangan resmi. Selain itu, neraca cadangan biasa disebut juga sebagai
perubahan neraca cadangan devisa. Dengan demikian, perubahan cadangan devisa merupakan neraca yang menunjukkan perubahan cadangan atau saldo devisa yang diperoleh pada tahun berjalan. Perubahan cadangan devisa pada dasarnya sudah menunjukkan kondisi keuangan internasional suatu negara. Hal ini disebabkan perubahan cadangan devisa dihitung berdasarkan pada transaksi yang dicatat dalam current account dan capital account. Jika devisa atau cadangan devisa menunjukkan angka positif, maka dapat dikatakan bahwa posisi neraca pembayaran atau BOP dalam keadaan surplus. Sebaliknya, jika perubahan cadangan devisa menunjukkan angka negatif, maka dapat dikatakan bahwa neraca pembayaran dalam keadaan defisit. Dengan demikian, surplus atau defisit pada neraca pembayaran itu mencerminkan surplus atau defisit pada neraca transaksi cadangan resmi. Komponen berikutnya adalah selisih perhitungan atau error and omission. Error dan omission ini adalah selisih yang belum dapat diperhitungkan yang diperoleh dari penjumlahan antara reserve account dan saldo devisa yang terdapat pada monetary account yang dicatat oleh bank sentral. Error di sini maksudnya adalah selisih yang terjadi karena adanya kesalahan pencatatan atau kesalahan perhitungan. Sedangkan omission ini maksudnya adalah selisih karena adanya perdagangan atau transaksi ilegal seperti penyelundupan atau perdagangan obat bius, narkoba yang pasti tidak tercatat. Komponen yang berikutnya adalah neraca lalu lintas moneter atau monetary account. Monetary account ini merupakan saldo devisa yang dicatat berdasarkan transaksi arus devisa yang masuk dan keluar suatu negara. Karena neraca pembayaran atau BOP secara keseluruhan harus dalam posisi balance, dengan kata lain overall balance sama dengan 0. Maka pencatatan posisi saldo pada monetary account ini mempunyai tanda yang berlawanan dengan posisi saldo perubahan devisa reserve account. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut. Bila posisi saldo perubahan cadangan devisa mempunyai tanda positif, maka posisi saldo monetary account mempunyai tanda negatif. Sebaliknya, bila posisi saldo perubahan cadangan devisa atau reserve account mempunyai tanda negatif, maka posisi saldo monetary account mempunyai tanda positif. Sehingga tanda negatif berarti surplus dan tanda positif berarti defisit. Dengan memperhatikan tabel neraca pembayaran, pada dasarnya neraca pembayaran ini dapat diformulasikan sebagai berikut, yaitu BOP sama dengan selisih antara ekspor dan impor ditambah selisih antara capital inflow dan capital outflow ditambah dengan neraca cadangan resmi negara. Selanjutnya, kalian bisa memperhatikan kesetimbangan dan ketidaksetimbangan neraca pembayaran. Faktor yang menyebabkan neraca pembayaran defisit adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya konsumsi barang dan jasa yang digunakan untuk investasi.
Banyaknya penggunaan pabrik-pabrik yang membutuhkan barang dan jasa untuk investasi, misalnya mesin, dan tenaga ahli. Sebagai barang investasi tidak dapat diperoleh dari dalam negeri, atau investor ingin menggunakan barang-barang dan jasa yang telah dikenalnya dari negara asal atau luar negeri, sehingga barang investasi haruslah diimpor. Jika impor untuk investasi meningkat, maka akan meningkat nilai total impor negara. Yang kedua, meningkatnya konsumsi barang dan jasa konsumen. Barang-barang konsumen adalah barang dan jasa yang langsung dipakai untuk konsumsi, misalnya makanan, pakaian, dan sebagainya. Jika barang dan jasa impor untuk konsumsi meningkat, maka akan meningkatkan nilai total impor. Yang ketiga, meningkatnya perjalanan jasa perjalanan atau wisata ke luar negeri yang dilakukan oleh masyarakat. Ini akan meningkatkan total impor negara. Adapun tujuan dari neraca pembayaran diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memberi informasi kepada pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat terkait jumlah barang dan jasa yang sebaiknya keluar atau masuk dalam batas wilayah suatu negara, serta untuk mendapat informasi data tentang anggaran dan alat-alat pembayaran luar negerinya. Yang kedua, memberi informasi kepada pemerintah dalam mengambil keputusan terkait dengan kebijakan moneter yang akan dilaksanakan oleh suatu negara. Tujuan yang ketiga, memberi informasi kepada pemerintah agar dapat membandingkan pos-pos dalam neraca pembayaran negara tersebut dengan negara tertentu. Selanjutnya, fungsi neraca pembayaran adalah yang pertama, sebagai alat untuk mengukur kondisi perekonomian yang berhubungan dengan perdagangan internasional suatu negara. Yang kedua, sebagai alat untuk memperoleh informasi rinci terkait dengan perdagangan luar negeri. Yang ketiga, untuk membukukan seluruh transaksi ekonomi internasional yang terjadi antara penduduk dalam negeri dengan penduduk luar negeri. Lalu yang keempat, untuk mengetahui struktur dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara. Yang kelima, untuk mengetahui mitra utama suatu negara dalam hubungan ekonomi internasional. Yang keenam, untuk mengetahui posisi keuangan internasional suatu negara. Yang ketujuh, merupakan indikator yang akan dipertimbangkan oleh IMF atau negara donor untuk memberikan bantuan keuangan, terutama negara yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayaran. Dan yang kedelapan, merupakan indikator fundamental ekonomi suatu negara selain tingkat inflasi, pertumbuhan, GDP, dan sebagainya. Yang berikutnya, lalu apa pengaruh neraca pembayaran terhadap perekonomian suatu negara? Dampak neraca pembayaran terhadap perekonomian suatu negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan kurs devisa. Jika neraca pembayaran defisit, maka kurs valuta asing mengalami kenaikan dan kurs rupiah mengalami penurunan. Dan bila terjadi surplus, maka kurs valuta asing mengalami penurunan dan kurs rupiah mengalami kenaikan. Yang kedua, perubahan harga. Jika ekspor lebih besar daripada impor, berarti barang produksi dalam negeri sangat diminati di luar negeri, maka harga barang dalam negeri cenderung meningkat. Yang ketiga, perubahan tentang tingkat pendapatan. Ekspor dan impor merupakan komponen pendapatan nasional, sehingga berubahnya nilai ekspor dan impor
akan mengakibatkan berubahnya pendapatan nasional. Dan yang keempat, perubahan tingkat bunga. Jika investasi dari luar negeri banyak mengalir ke dalam negeri, maka tingkat bunga yang berlaku relatif rendah. Hal ini disebabkan hubungan antara tingkat bunga dengan tingkat investasi berkorelasi negatif. Sebaliknya, jika investasi yang terjadi menurun, maka tingkat bunga yang berlaku cenderung tinggi. Demikian pembelajaran jarak jauh tentang neraca pembayaran bagian pertama. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Bila belum jelas, silakan diulangi lagi sampai kalian benar-benar memahami materi neraca pembayaran. Nanti kita akan lanjut kepada video berikutnya, bagian kedua tentang neraca pembayaran.